Berdasarkan data dari World Population Review, agama Islam merupakan salah satu agama dengan jumlah pengikut paling banyak di dunia. Tercatat ada lebih dari 1,91 miliar umat muslim di dunia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11,92% berada di Indonesia. Ya, Indonesia adalah negara dengan umat pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Diketahui hingga saat ini, berdasarkan laporan dari The Royal Islamic Strategic Study Center yang bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, sebanyak 231,6 juta penduduk Indonesia beragama Islam, atau setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Dengan fakta bahwa penduduk Indonesia adalah mayoritas Muslim, hal ini semestinya dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia merupakan pilar ketiga sebagai kapitalis pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang memilih penggunaan perbankan konvensional jika dibandingkan dengan penggunaan perbankan syariah. Tak ayal, lembaga keuangan syariah masih memiliki sejumlah kekurangan yang masih perlu dibenahi. Salah satu yang perlu difokuskan adalah mengenai pengetahuan keuangan syariah di kalangan masyarakat, sehingga market share perbankan syariah yang masih rendah bisa meningkat. Jadi menurut saya ada 3 isu ya. Pertama memang dulu scale, karena kan tidak ada bank syariah yang skalanya besar. Nah sekarang dengan BSI di level ranking ke-7 dan dengan jaringan yang luas, gabungan dari jaringan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah ini tentunya jangkauannya lebih luas. Dan kita juga sedang melakukan siapkan core protection untuk UUS-nya BTN pun mungkin akan segera kita masukkan juga ke BSI. Nah sehingga dengan platform yang ada ini tentunya skalanya dari sisi cabang, reach-nya, kemudian kapabilitas digitalnya, kecepatan untuk akuisisi customer baru maupun meningkatkan market share lebih tinggi. Jadi kita berharap memang peningkatan aset daripada BSI ini kalau bisa double digit dan bahkan mungkin 2 kali lipat dari peningkatan aset di level konvensional. Sehingga dengan seperti itu maka secara nasional harapannya dari 7% ini ya mungkin bertahap ke 10, mungkin dalam jangka menengah ke 15 atau 20. Kartika juga menyebutkan selain skala, yang perlu difokuskan adalah segmentasi target. Diharapkan, Bank Syariah mampu meningkatkan pelayanan serta kemudahan bagi para customer, sehingga mampu menjaring masyarakat secara universal. Masyarakat tidak hanya memilih bank syariah karena label syariahnya, tetapi juga karena kecepatan dan pelayanannya yang maksimal. Strategi untuk menarik pasar milenial dan Gen Z juga telah dilakukan melalui penawaran-penawaran menarik sebagai bentuk penyesuaian terhadap demografik Indonesia. Untuk menjawab hal tersebut, PT Bank Syariah Indonesia siap menjadi pemain utama dalam mengambil peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di tanah air. BSI meyakini kesiapan menjadi pemain kunci dalam mendobrak pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia tak lepas dari potensi ekonomi syariah dalam negeri yang sangat besar. Keyakinan tersebut didapat dari BSI yang merupakan hasil merger 3 bank syariah milik BUMN dan membuatnya menjadi bank syariah terbesar di tanah air sehingga memiliki kapabilitas mumpuni untuk menggarap potensi tersebut. Selain menjadi pemain utama di dalam negeri, untuk menggaungkan perbankan syariah Indonesia di kancah global, BSI juga telah melakukan ekspansi ke Dubai. Ya, kami kan memulai inisiatif untuk memergerkan ya 3 anak usaha Bank BUMN Syariah yang menjadi Bank Syariah Indonesia. Dan ini kita dari awal bercita-cita bahwa BSI ini bukan hanya menjadi pemain lokal, karena sekarang sudah menjadi leader di pemain lokal ya. Kita ingin juga BSI ini menjadi pemain global, yang juga menjadi salah satu leader di global syariah landscape di dunia ini. Oleh karena itu, maka kehadiran di Dubai ini jadi krusial untuk kita mulai membangun jaringan dan juga mencari partner untuk bisa berperan di level global syariah banking. Dalam pembukaan acara Indonesia Syariah Economic Festival ke-7 pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah masih memiliki potensi luas untuk dikembangkan. Jokowi menyebut, nyatanya ekonomi syariah ternyata tidak hanya diminati oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, tapi juga diminati oleh negara-negara lainnya seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat, mengingat potensinya yang cukup besar. Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia harus menangkap peluang ini. Sekali lagi, harus menangkap
peluang ini. Dengan mendorong akselerasi, percepatan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia maju dan upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global. Pemerintah juga telah memiliki Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dengan strategi besar melakukan penguatan halal value chain, penguatan keuangan Islam, penguatan usaha mikro, kecil, menengah, dan penguatan ekonomi digital. Cita-cita besar pemerintah yang ingin mewujudkan agar negara Indonesia bisa menjadi sentral dari ekonomi syariah dunia disambut dengan antusias dan optimis oleh Bank Syariah Indonesia. Pasalnya, berdasarkan data dari The State of Global Islamic Economy Indicator Report, diketahui bahwa industri ekonomi syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Berada di posisi ke-10 dunia pada tahun 2018, ekonomi syariah Indonesia melesat di peringkat keempat dunia pada tahun 2020. Selain itu, pertumbuhan ekonomi pasca COVID juga meningkat sekitar 15%. Mengutip laporan Islamic Finance Development Indicator tahun 2020, Indonesia melenggang masuk ke jajaran 5 besar dari 135 negara dengan nilai aset industri halal tertinggi. Tercatat, nilainya mencapai 3 miliar US dollar. Sambutan antusias dan optimis dari BSI ternyata telah terbukti. Hingga saat ini, BSI berhasil menguasai pangsa pasar industri perbankan syariah di Indonesia. Pada triwulan 1 tahun 2022, PT Bank Syariah Indonesia menorehkan capaian positif dengan membukukan laba bersih mencapai 987,68 miliar atau naik sebesar 33,18% secara tahunan. BSI mencatatkan penyaluran pembiayaan sebesar 177,51 triliun atau tumbuh sebesar 11,59% secara tahunan, dengan komposisi pembiayaan konsumer tumbuh sebesar 20,73%, pembiayaan mikro tumbuh sebesar 22,42%, dan gadai emas tumbuh 8,96%. Capaian tersebut juga didukung dengan pembiayaan sehat dengan rasio non-performing financing sebesar 0,90%. Meski ekonomi dan keuangan syariah Indonesia menunjukkan prestasi yang gemilang dalam beberapa tahun terakhir, ternyata masih ada sejumlah tantangan dalam pengembangannya yang perlu menjadi perhatian. Di antaranya adalah masih rendahnya market share perbankan syariah terhadap perbankan nasional, inovasi digitalisasi yang mengubah model bisnis keuangan, kewajiban spin-off atau pemisahan unit usaha syariah, dan masih rendahnya porsi keberpihakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memiliki banyak peluang untuk dioptimalkan. Salah satu yang utama adalah sinergitas antara perbankan syariah dengan pengembangan dana sosial keuangan syariah seperti zakat, wakaf, infak, sodakoh, termasuk dalam mendorong pengumpulan cash wakaf link sukuk yang kini pertumbuhan dan jangkauannya semakin meluas berkat digitalisasi keuangan. Sinergi proaktif dengan kementerian atau lembaga dan dunia usaha, termasuk BUMN, dan sinergi dengan dunia pendidikan juga diperlukan demi mensukseskan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.